Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen jaringan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas DHCP server. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan langsung praktikum mengenai DHCP server. Saya akan pandu melalui slide ini dan kalian bisa mempraktekannya sambil saya menjelaskan. Step by step tutorial ini adalah kalian membutuhkan VirtualBox, di mana sistem operasi harus sudah terinstall di VirtualBox tersebut. Kalian bisa menggunakan sama seperti di semester sebelumnya, yaitu Linux Debian. Nah, kalian harus memiliki dua interface, di mana satunya untuk terhubung ke internet menggunakan NAT dan satunya sebagai host only yang fungsinya adalah terhubung dengan sistem operasi Windows kalian. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di gambar yang ini, di sini ketika kalian mengaktifkan dua interface, maka kalian akan melihat di sini ada ENP 0S3 dan ENP 0S8. Di sini ENP0S3 merupakan interface host only, di mana dia dalam keadaan down. Nah, untuk mengaktifkannya gunakan perintah ini, IP link set device ENP0S3 up. Maka statusnya dia akan berubah seperti di gambar ini. Dia akan berubah dari down menjadi up. Nah, fungsi mengaktifkan interface ini adalah ketika kalian sudah selesai nanti mengkonfigurasi DHCP, kalian akan melakukan testing apakah sistem operasi Windows kalian akan mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP kalian yang berada di VirtualBox. Seperti itu. Oke, langkah yang pertama, kalian bisa mengisikan alamat IP terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat, interface-nya adalah ENP0S3. Oke, perintahnya seperti ini. Kalian untuk masuk ke sini diharuskan mengetikkan ini dulu, nano spasi etc spasi slash network slash interface. Kemudian kalian bisa ketikkan perintah ini. Kalau saya zoom seperti ini, kelihatan ya, auto ENP0S3 device ENP0S3 init static, di mana alamat IP-nya adalah 192.168.10.3. Berarti nanti alamat servernya adalah 10.3, dan alamat 10.3 ini akan menjadi gateway bagi sistem, bagi IP address sistem Windows kalian. Oke, jelas ya. Nah, apabila sudah selesai diketik, untuk menyimpannya tekan Ctrl O, dan untuk keluar tekan Ctrl X. Lalu di restart dengan perintah systemctl spasi restart spasi networking atau /etc/init.d/networking spasi restart. Oke. Karena di sistem operasinya belum tersedia pakai instalasi DHCP, maka kalian harus terhubung ke internet terlebih dahulu.
Untuk terhubung ke internet, kalian bisa menggunakan ENP0S8 ya, sebagai interface untuk terhubung ke internet, di mana kalian bisa tethering misalnya menggunakan handphone di Windows kalian, lalu gunakan ENP0S8 pakai pilihan NAT, secara otomatis kalian nanti akan langsung bisa terhubung ke internet. Untuk mengaktifkan ENP0S8 sama, kalau dia sudah aktif berarti tidak perlu diketikkan lagi, tapi kalau dia belum aktif bisa digunakan IP ring IP set dev ENP0S8 up. Tapi jika sudah, nggak perlu diaktifkan lagi, tinggal dites saja dengan cara ping ke alamat DNS punya Google 8888. Kalau balasannya seperti ini berarti sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah terhubung ke internet, perintah yang harus kalian ketikkan adalah apt spasi install spasi isc-dhcp-server spasi min y. Kemudian biarkan prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kalian harus mengkonfigurasi. Nah, dalam tahapan konfigurasi ini kalian harus backup dulu. Fungsinya apa? Ketika kalian salah dalam mengkonfigurasi, maka file aslinya itu masih ada. Oke, nah, cara melakukan backup adalah dengan perintah cp. Jadi kalian membuat salinan file konfigurasi aslinya. Jadi ikuti saja perintah ini. Nah, untuk mengkonfigurasi tinggal ikutin perintah ini. nano/etc/dhcp/dhcpd.conf, lalu tambahkan perintah berikut, di mana kita akan menggunakan network 192.168.10.0, di mana kita di sini saya hanya membuat DHCP untuk 5 komputer saja, di mana ringnya itu dimulai dari 5 sampai 10. Kemudian untuk DNS-nya kita menggunakan DNS Google publik ya, 8888 dan 8844. Option domain name ini bisa diisikan sesuai dengan sistem kalian. Di sini saya hanya tulis simple.com. Kemudian, nah, option router ini 10.3 ini kan merupakan alamat dari server ya, dimana ini nanti akan diberikan ke klien sebagai gateway. Jadi misalnya dia nanti akan dapat 192.168.10.5 IP-nya, netmasknya dapat 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya dia akan dapat 192.168.10.3. Kemudian DNS-nya akan dapat 8888, alternate DNS itu 8844. Kemudian fungsi list time ini adalah waktu pemakaian dari sebuah alamat IP. Ini hitungannya second. Secara default di 600 second, maksimal sekali selama 7200 second. Oke, untuk contohnya seperti ini. Lihat di slide berikutnya. Oke, di sini ada penjelasan fungsi-fungsi dari perintah-perintah tadi. Nah, ketika kalian sudah mengkonfigurasi DHCP-conf-nya, kalian harus menjadikan ENP0S3 sebagai interface yang memberikan DHCP dengan cara masuk ke nano spasi etc/default/isc-dhcp-server, lalu pilih di sini, kita lihat ya, interface versi 4
ini ENP0S3. Jadi ketika nanti host only kalian mengarah ke ENP0S3, secara otomatis Windows-nya akan mendapatkan DHCP server. Tapi ketika dia terhubung dengan misalnya interface selain ini, maka dia tidak akan mendapatkan DHCP server. Nah, apabila kalian sudah rubah ENP0S3, ini defaultnya kosong ya. Apabila kalian sudah ubah seperti ini, kalian bisa restart dengan cara systemctl restart isi DHCP server seperti ini. Oke, nah untuk mengetahui dia udah running atau belum, kalian bisa lihat statusnya dengan cara seperti ini. Ketikkan perintah systemctl status isc DHCP server. Jadi setelah di restart, kalian lihat statusnya. Nah, kalau dia sudah aktif seperti ini, warna hijau, dia udah running, berarti dia sudah bisa digunakan. Cara ngetesnya gimana? Nah, di sini kan ada interface nih di Windows kita. Ketika kita mengaktifkan host only, kita tinggal lihat nih statusnya seperti ini. Kemudian DHCP enable yes. Nah, kebetulan di sini waktu testing dapat yang 10.6. Jadi kan ranknya dari 10.5 sampai 10.10 tadi ya. Ini kebetulan dapat 10.6. Subnet masih 255 di 255.0. Gateway-nya seperti yang saya bilang tadi merupakan alamat IP dari server. Kemudian DNS servernya 8888 dan alternate-nya 8844. Nah, di sini kalian lihat atmaluhur ACID. Kalau misalnya kalian tadi ketikkan di domain name, di bagian ini option domain name, ini kalian ketikkan example.com seperti di slide sebelumnya. Di slide yang ini, di sini tadi example.com. Nah, dia nanti akan masuk di bagian ini juga example.com. Nah, kalau sudah seperti ini, dia berarti sudah berhasil konfigurasinya. Jadi kalian akan lebih mudah tidak dalam memanajemen klien-klien kalian, tidak perlu diberikan IP statis satu persatu. Bisa menimbulkan bentrok di jaringan lokal kalian. Oke. Nah, tugasnya adalah kalian harus buat tutorial sama seperti di slide ini, mulai dari tahapan awal instalasi dari DHCP server sampai dengan uji coba berhasil seperti ini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri ke WA saya atau melalui grup. Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.